Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Maidin Deuni Zermatondang dengan NIM 200406146. Saya dari kelas B4 dengan dosen pembimbing Bapak Yulesta Putra STMSC. Di sini, saya akan mempresentasikan tugas UAS saya yaitu Marpungu Community Center untuk memenuhi mata kuliah Studio Perancangan Arsitektur 4. Nah, Marpungo ini sebenarnya saya ambil dari bahasa Batak yang artinya berkumpul. Kenapa saya ambil kata berkumpul? Karena community center ini dikenal dengan wadah untuk berkumpul sebagai interaksi sosial, khususnya di dalam masyarakat. Nah, adapun background isunya adalah kota Siantar ini adalah kota di Provinsi Sumatera Utara, di mana mayoritas penduduknya adalah warga setempat dan diprediksi akan terus semakin meningkat. Oleh karena itu, dengan semakin bertambahnya penduduk, maka kebutuhan masyarakat pun semakin beragam, sehingga dibutuhkan suatu community center untuk menampung aktivitas-aktivitas masyarakat yang beragam untuk mewadahi komunitas-komunitas yang berada di dalamnya. Gitu. Nah, langsung saja ini adalah lokasinya. Lokasinya itu berada di Jalan Melanton Siregar nomor 53 Pematang Siantar, Sumatera Utara. Berupa lahan kosong dengan site yang dibangun luasnya lebih kurang dari 5.000 meter persegi. Kemudian berada di area rumah warga dan area perdagangan. Kemudian lokasi ini juga sangat mudah untuk dijangkau sehingga mudah bagi penduduk setempat untuk menjangkau area community center tersebut. Nah, ini adalah batas-batas site. Di sebelah utara itu ada Jalan Melanton Siregar yang merupakan jalan utama yang berada di depan site. Kemudian di sebelah selatan itu ada rumah warga, kemudian di sebelah timur ada rumah tinggal juga, lalu di sebelah barat itu berupa jalan. Oke, kita langsung ke analisa site. Nah, di sini tuh yang pertama ada analisa matahari. Untuk matahari dia terbit dari arah depan bangunan ke arah belakang bangunan. Maka respon yang saya gunakan adalah penanaman vegetasi untuk mengurangi atau menghalangi sinar matahari yang masuk langsung ke bangunan. Kemudian yang kedua ada analisa kebisingan. Nah, kebisingan ini sendiri berasal dari atau bersumber dari jalan utama akses menuju site, yaitu Jalan Melantang Siregar, tepatnya di sini, di depan site. Nah, yang ketiga adalah accessibility. Nah, untuk mengakses site ini, akses utamanya itu adalah Jalan Melantang Siregar, yaitu tepat di depan site, jalan utama. Nah, dari sini. Kemudian ada analisa view, di mana view bangunan ini sendiri adalah menghadap jalan utama agar ketika masyarakat atau orang yang lewat dari jalan utama itu bisa melihat langsung kalau wah ini ada community center gitu. Nah, untuk konsep dan inspirasi, karena Provinsi Sumatera Utara ini sangat terkenal ya dengan suku Bataknya, dan kebetulan Pematang Siantar ini mayoritas penduduknya adalah suku Batak, maka saya terinspirasi dengan rumah adat Batak, yaitu rumah Bolon. Nah, kita bisa lihat sendiri, bangunan yang saya buat ini sangat mirip ya dengan bangunan yang ada di bawah, mulai dari bentuk atapnya, bahkan dari eh, bangunannya, itu sangat mirip. Jadi bisa dikatakan secara garis besar inspirasi saya atau arah desain saya adalah rumah adat Batak Bolon ini. Nah, untuk yang sebelahnya ini adalah pembagian zona. Kita bisa lihat sama-sama. Nah, untuk yang kuning ini adalah parkiran. Kemudian yang putih ini ada entrance. Lalu yang hijau berupa green open space. Nah, di green open space ini saya meletakkan amphitheater, yaitu berupa ruang duduk untuk ketika orang berinteraksi sosial, dia tidak hanya melulu di dalam bangunan, tapi bisa juga menikmati area di luar bangunan. Nah, untuk sekelilingnya saya tambahkan vegetasi yang pastinya berguna untuk melindungi orang-orang yang duduk di sini dari sinar matahari. Kemudian yang bagian coklat ini adalah area duduk berupa seperti pondok-pondok terdiri dari beberapa buah. Kemudian yang biru ini adalah sport area. Di sini tuh ada lapangan seperti lapangan sepak bola, kemudian lapangan untuk bermain voli dan sebagainya.
Lalu yang pengennya adalah playground. Jadi tidak hanya menyediakan tempat duduk atau sport area. Nah, di sini juga disediakan area bermain untuk anak-anak. Jadi ketika misalnya ada eh, keluarga atau orang tua yang membawa anak, jadi anaknya itu bisa bermain di sini gitu. Nah, untuk yang kuning ini adalah food cart, hanya beberapa guna untuk mendukung community center ini. Lalu yang biru ini adalah bangunan utama dari community center sendiri. Ini adalah bangunan yang seperti ini. Bangunan ini tuh ada di sini. Nah, untuk material sendiri ini ada kayu untuk dinding dan sebagainya. Kemudian ada batu bata, lalu ada paving block sebagai perkerasan bagian luar. Kemudian ini ada sebagai material atap. Lalu ini ada mass transformation. Nah, bentuk dasarnya itu adalah persegi panjang, kemudian mengalami penambahan menjadi 2 lantai, lalu atapnya dibuat segitiga, bentuk dasar segitiga, kemudian jadinya seperti ini. Nah, jadi saya hanya menggunakan bentuk-bentuk dasar dari geometri yang mengalami penambahan atau adaptive. Oke, lanjut. Nah, berikut adalah site plan sesuai dengan pembagian zona tadi. Untuk nomor satu ini adalah area parkir. Kemudian yang kedua ini adalah entrance. Kemudian ketiga ini ada grand open space. Yang keempat ada sitting area. Kemudian yang kelima berupa community center building. Lalu yang keenam sport area. Terus yang ketujuh ini ada food court. Dan kedelapan ini ada playground. Ini sudah sesuai dengan zona tadi. Lalu untuk bangunan ini atau kawasan ini berorientasi menghadap jalan utama, dia menghadap ke arah timur. Kemudian ini adalah floor plan-nya. Nah, untuk floor plan-nya di lantai satu itu ada kita jumpai ketika masuk adalah ruang penerima, area penerima. Lalu sebelah kirinya ada area bersama, biasa digunakan untuk berkumpul atau berinteraksi. Kemudian building community center ini ditunjang dengan fasilitas perpustakaan. Lalu ada toilet, kemudian ini adalah kantor pengelola atau ruang yang mengelola bangunan ini. Lalu di lantai kedua, ini ada ruang rapat, biasa digunakan untuk acara atau seperti musyawarah. Kemudian di bagian sini ada ruang bersama lagi, namun umumnya ini digunakan untuk remaja atau anak-anak, karena di sini juga ada layar yang digunakan sebagai area untuk menonton. Lalu ini adalah tampaknya, ini tampak depan, kemudian ini tampak belakang, lalu ini adalah samping kanannya, kemudian ini samping kirinya. Nah, di sini sangat terlihat ya bahwa bangunan ini sangat mirip dengan rumah adat Batak. Terdiri dari 2 lantai, kemudian seperti rumah panggung. Ini adalah tampak sendiri ya bahwa dari tampak ini kita bisa melihat betapa miripnya bangunan yang saya buat ini dengan rumah adat Batak. Karena memang arah desain saya adalah ke sana. Nah, kemudian kita bisa lihat di sini tuh ada area duduk di nomor 4 ini. Jadi tampaknya seperti ini. Area duduknya seperti pondok-pondok. Nah, umumnya ini biasa digunakan oleh bapak-bapak. Lalu ini potongannya. Untuk potongan AA ini ada potongan kawasan, kemudian ada potongan BB. Nah, di sini terlihat ya bahwa ini area duduk, ini entrance dari sini, kemudian ini menuju bangunan. Nah, begitu pula dari sini juga kelihatan bahwa ini ada bangunan, kemudian di sebelah sini ada food cart, lalu di sini ada playground. Nah, di sini tuh adalah sport area. Oke, next. Nah, ini untuk perspektifnya, area duduk di sini kelihatan ya. Di sini tuh ada area duduk seperti amphitheater, dan itu parkiran. Jadi ketika masuk kita ketemu sama amphitheater. Ini tuh area duduk juga. Nah, jadi sirkulasinya itu seperti ini, lalu ke sini. Dia seperti lingkaran untuk menuju si bangunan ini.
Nah, jadi kita bisa lihat ya bahwa bangunan ini tuh tidak berdinding, dia hanya terdiri dari tiang-tiang saja dan atap. Nah, kalau yang ini tuh adalah entrance. Jadi kita bisa lihat ya bahwa di entrance ini seperti ada gerbang. Ada gerbang, itu penanda bahwa masuknya tuh dari situ gitu. Nah, di bagian ini adalah sitting area yang ini. Nah, dia berupa tempat duduk lingkaran, ada mejanya juga lingkaran. Nah, biasanya ini digunain untuk bapak-bapak. Nah, ini juga masih sitting area. Kemudian ini bagian yang grand open space, bagian tempat duduknya. Di sini biasa digunakan untuk kayak seperti membaca atau ngobrol atau ya berinteraksi. Lalu di bagian sini ini adalah perspektif eh, tampak tapak. Bisa kita lihat dengan jelas bahwa ini adalah bangunannya. Di sini ada parkir, ini adalah entrance-nya, dan lain-lain. Kemudian ini playground yang pastinya ditujukan untuk anak-anak. Nah, playground ini dilengkapi dengan ya biasa permainan anak-anak pada umumnya. Kemudian di sebelah sini kelihatan bahwa ini entrance masuk. Nah, kemudian ini ada food cart, hanya beberapa dan kemudian difasilitasi dengan tempat duduk yang pastinya. Lalu ini ada sport area. Kemudian ini pedestrian. Nah, pedestrian ini seperti sirkulasi ya dari entrance menuju ke bangunan. Nah, sirkulasinya itu bentuknya yaitu lingkaran dari entrance menuju bangunan. Nah, ini dia berupa perkerasan paving block. Nah, pinggirnya itu ditanami dengan tanaman. Nah, untuk interiornya saya menampilkan dua saja. Nah, ini itu bagian area duduk. Jadi dia area duduknya itu lesehan, hanya ada karpet. Karena biasanya orang-orang Batak umumnya kebiasaannya adalah ketika berinteraksi atau berhubungan dalam masyarakat atau ngobrol gitu, itu lebih nyaman lesehan, lebih nyaman duduk di bawah daripada kita menggunakan meja gitu. Nah, untuk yang sebelah sini ada ruang rapat, biasa digunakan untuk ada kegiatan atau ada rapat atau mungkin ada musyawarah di dalam masyarakat. Nah, di sini tuh terdiri dari beberapa kursi, lalu ada panggung yang tidak begitu tinggi, kemudian dilengkapi dengan whiteboard. Oke, video perspektifnya tuh pertama tadi ada playground, ada sport area, ada entrance, ada food court, ada alur sirkulasi atau pedestriannya, kemudian ini terdiri dari interior. Nah, untuk kesimpulan dari desain saya, yang pertama saya menerapkan dan terinspirasi dari rumah adat Batak atau rumah Bolon, kemudian juga saya menerapkan jadi area interaksi itu bukan hanya di dalam bangunan, tapi di luar bangunan itu juga banyak gitu. Jadi kita tidak melulu di dalam bangunan itu aja, tapi banyak interaksi yang terjadi di luar bangunan. Kemudian juga saya menerapkan kebiasaan seperti mereka lebih cenderung duduk lesehan, lalu kayak pondok-pondok tadi gitu. Itu saya menganalisa dari kebiasaan masyarakat yang ada di sana gitu. Demikian presentasi dari saya. Saya mohon maaf apabila ada salah kata atau salah penyampaian. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ilyas Putra STMSC selaku dosen pembimbing saya di semester ini, Studio Perancangan Arsitektur 4. Dan saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada kalian yang sudah menonton video ini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.